Halo semuanya, di video ini gue bakal sedikit gue bahas ya untuk laptop gaming dari Colorful di harga range 15 jutaan. Oke, so ya sudah, semoga video bermanfaat dan enjoy the video intro. Oke, ini akan gue bahas ada laptop gaming Colorful Evo P15 Intel Core i5 12450H ya. Ini pakai RTX 4050 ya. Habis itu dia ada pine blue, ada off white, sama carbon grey ya. Ada 3 varian warna. Di sini akan gue bahas sedikit dari Jaya PC Official Store di Jakarta Pusat ya. Jadi di sini garansi resmi 2 tahun. Nanti juga akan gue bahas secara garansi gimana. Oke, so kalau kita lihat secara specificationsnya, dia pakai Intel Core i5 12450H, Nvidia RTX 4050 6GB GDDR6 mobile dengan RAM 16GB DDR5 sodium ya. Ini ada satu storage ya, 512GB NVMe ya. Screen 15,6 inci Full HD 1920x1080p 144Hz. Untuk wireless connectionnya ada Wi-Fi 6E dan Bluetoothnya 5.3 ya. Untuk I/O portnya sendiri ada USB 3.2 ya, Gen 1 ada satu ya. Ada satu USB 3.2 Gen 2, satu USB 2.0, satu USB 3.2 Gen 2 Type-C, satu HDMI output port with HDCP 2.1, ada Ethernet RJ45, ada mini display 4.4, ada audio jack sama DC inject for AC adapter. Oke. Untuk backlightnya sendiri udah adjustable. Ada 15 color backlight dengan baterai polimer di 53 Wh. Ada 2 slot, nanti akan gue bahas dalamannya juga. Udah ada webcam dan beratnya sekitar 2,25 kg dan memakai Windows 11 Home. Ya, kalau untuk reviewnya, makasih apa yang diterima nggak sampai 24 jam ya kalau seperti ini. Memakai Intel Core i5 12450H yang sudah 8 cores, 12 threads. Ya, buat multitasking juga masih oke juga, not bad. Dan ini juga memakai RAM 16GB, memiliki 4 P-cores dan juga 4 E-cores dengan frekuensi di 2 GHz ya, up to 4,4 dengan power limit 2 mencapai 95 watt dengan PCI Express di Gen 4 20 lens. Itu dulu ya. L3 cache 12 MB dengan E-core L1 di 96 KB per core dan E-core L2 di 2 MB per modul ya. Itu dulu. Kalau kita cek untuk multi thread ratingnya di 15.951 dengan single thread rating di 3279 ya. Itu dulu ya, asumsi gue pertama kalau buat main game juga harus siapin juga ya, apalagi di pairing sama RTX 4050 mobile ya, dimana RTX 4050 mobile ya, ini kalau kita bahas sedikit, dia memakai RTX 4050 mobile yang dimana memiliki CUDA Core 2560 dengan TMUS 80, ROPS 48 atau rendering output dengan VRAM 6GB GDDR6 ya. Perswitnya cuma 96 bit ya, tapi ya oke ya. Kalau kita cek sekilas juga nih keluaran tahun 2023 untuk release date-nya ya. Untuk clock speed-nya di 1455 MHz dengan boost clock di 1755 MHz dengan memory clock di 2000 MHz. Itu dulu ya. Oke. Jadi juga kita bisa lihat juga di sini, di setara sama GTX 80 ya, desktop relative performance untuk based on TP review data ya. Oke ya. Itu dulu. Oke, untuk boost interface-nya memakai PCIe 4.0 x 8. Kayaknya kita akan bahas dalamannya juga. Ini ada 2 fan. Ya, ada 2 fan. Jadi sini ada 2 fan ya. Ada berapa heat pipes nih? Ya. Ini ada berapa nih? Coba. Oke. Ya. Ini 1 2 3 4 ya. 5 6 ya. Ya harusnya kok jadi 1 begini ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Coba dia ada 2 fan ya di sini ya. Oke, habis itu nih juga ada 2 slot RAM. Sorry. Ya ini 2 slot RAM di sini jadi 1 ya ditumpuk. Dia juga ada 2 slot RAM. Ya yang ini DDR5. Itu dulu, dia sudah memakai slot RAM yang memakai DDR5 pastinya ya, 16GB DDR5 ya. Kalau misalkan ada rezeki lagi bisa di-upgrade jadi nanti 2 kali 16GB yang DDR5. Itu dulu, dia juga ada 2 slot SSD NVMe. Ini which is Gen 4 tadi saya juga udah baca. Untuk NVMe sendiri juga sudah memakai yang Gen 4x4
NVIDIA Gen 4, oke. Ada bisa pakai NVIDIA Gen 4. Bisa beli lagi misalkan dari MP44L. Ya, atau mungkin teman-teman ada rekomendasi lain juga boleh. Ya, 2 slot RAM, ada 2 slot SSD, oke. Ada 1 WiFi adapter di sini. Itu dulu, oke, kurang lebih seperti itu. Ya, dan ini juga ada testing dari PC support and gaming test ya. Kalau Evo P15, RTX 4050. Untuk suhunya di RTX 4050 Mobile di 73 derajat dengan settingan 1080p Ultra settings, RT-nya off, ray tracing off, dan DLSS-nya off. Ya. Untuk FPS yang dihasilkan, untuk FPS-nya dapat di 82. Oke, untuk Assassin's Creed Mirage dapat FPS-nya di 71 FPS dengan settingan 1080p Ultra High settings, DLSS off. Untuk Valorant 1080p high setting dengan FPS di 200-an ya. Kurang seperti itu. Oke, masih playable banget, smooth banget ya. Untuk The Last of Us sendiri juga dia ada FPS-nya dapat di 62 FPS ya, kalau bisa dilihat ya. Suhunya untuk prosesor juga 83 derajat, oke, 9 derajat. Dan oke, kita juga akan ngebahas putar garansi juga. Di sini Highland ASN Surabaya case colorful VGA bermasalah. Jadi di sini info laptop sudah selesai servis. ACSC Surabaya sekarang udah saya ambil. Estimasi sebulan lebih 10 hari, berarti 40 hari ya. Service centernya keren parah sih menurutku, cekatan, dan juga pihak Colorful di Jakarta selalu memberi update info progres laptopnya sampai mana. Dua-duanya keren banget, asli pelayanannya juga ramah banget, pokoknya klop lah dua-duanya. Kalau dari info service centernya mungkin penyebab VGA-nya harusnya gara-gara tegangan listrik yang tidak stabil. Nah, rumahku juga ada trafo stability dan asumsiku gitu sih. Ya, pokoknya Novi, Spacer pun jadi nggak keluar sama sekali ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ini ada rekomendasi dari saya, dia juga ada dual fan, saya udah bahas dalamannya juga, udah bahas garansi juga. So, menurut teman-teman gimana? Apakah laptop ini masih worth it atau enggak? Ya, kalau saya rasa untuk AFF 12450H pakai RTX 4050, kalau pakai buat live streaming pun, kalau kita bahas buat live streaming pun, untuk RTX 4050 pun sudah memakai NVENC Gen 8 juga udah oke banget ya. Menurut saya buat live streaming juga udah oke banget. But menurut teman-teman gimana? Kalau saya pribadi masih bisa dipertimbangkan. Ya, so yaudah, menurut saya seperti itu. Dan kalau misalkan kalian lagi cari laptop atau gimana, coba komen di bawah, bisa saya baca-baca juga. Dan semoga live stream. Dan semoga video ini bermanfaat. Ciao, thank you, dadah.